Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sobat Wong Kolam, semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalani ibadah puasa. Terima kasih buat sobat Wong Kolam masih tetap setia bersama kami dalam program tayangan spesial Ramadan Wong Kolam bersama Ubam, Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Selama sehat. Ramadan menjalani ibadah puasa ini tetap semangat Ustadz? Insya Allah harus tetap semangat. Makin cerah Ustadz ini selama beberapa hari Ramadan menjalani puasa ini. Ya. Baik Ustadz, untuk dialog kita hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Ya, nanti Ustadz bisa sampaikan tentang apa itu tarawih, keutamaannya, hukumnya, dan seputar mengenai pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Silakan Ustadz untuk sebagai pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa fahimna min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Kita semua alhamdulillah dengan izin Allah ya dalam keadaan sehat walafiat, ya tetap bugar walaupun kita dalam keadaan puasa. Semangat Ustaz ya. Alhamdulillah. Jangan kendor, jangan kasih kendor sobat Wong Kolam. Semangat puasanya. Ya, insyaallah Allah memberikan senantiasa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, berkaitan dengan sholat tarawih, ya, bahwa memang sholat tarawih ini adalah amalan yang dilakukan pada malam Ramadan. Ya, maka ada istilah namanya qiyamu Ramadan. Sebagaimana Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan iman dan berharap ridha Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi ya, ini sebagai dasar hukum bahwa menghidupkan malam Ramadan adalah merupakan yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan sunnah hukumnya untuk kita lakukan. Tarawih ini dikatakan sholat tarawih karena diambil daripada bahasa Arab tarwihah. Artinya istirahat. Istirahat. Ya, sholat yang banyak istirahatnya. Ya, jangan pula sholat tarawih tambah capeknya. Ya, harus banyak istirahatnya. Makanya kenapa di tradisi kita, ya khususnya Indonesia, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat itu selalu diselingi berselawat kepada Rasulullah. Ya, itu sambil istirahat, ya sambil berzikir, sambil berselawat kepada Rasulullah. Ya, bahkan ada sampai menunggu sampai waktu sahur, ya begitu. Sambil istirahatnya begitu. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, Nabi Muhammad ketika datang Ramadan, beliau sempat ya, datang ke Masjid Nabawi, ya, keluar dari kamarnya menuju Masjid Nabawi, dan Rasulullah melaksanakan salat ya beberapa rakaat ketika beberapa hari ketika Ramadan datang. Hari pertama, hari kedua, dan para sahabat melihat itu. Ya, ketika sahabat melihat itu, maka mereka benar-benar ikut kepada Nabi. Ya, malam ketiga dan malam keempat Nabi mengurungkan ya untuk datang ke masjid. Ya, karena khawatir bahwa tarawih ini akan menjadi wajib bagi umatnya yang akan datang. Jadi artinya dari sejarah ini ya kita sangat dianjurkan untuk sholat malam ya pada sholat pada malam Ramadan. Ya, sementara nanti setelah pasca Rasulullah ya di zamannya Umar bin Khattab, nah disitulah dikumpulkan
beberapa para sahabat ketika itu, karena Umar menengok para sahabat itu sholatnya masing-masing. Sepertinya apa ya, tidak beraturan begitu. Sehingga Umar mengumpulkan para sahabat dan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Maka beliau mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Ya, jadi artinya ijtihad Umar ya, sebagai sahabat Nabi ini juga bisa kita jadikan sebagai dalil untuk melaksanakan sholat tarawih ya pada malam Ramadan. Ya, masalah jumlah memang dalam hal ini para ulama ikhtilaful ulama. Ya, terjadi berbeda pendapat. Kita hargai pendapat para ulama. Ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya tafadhol, ya berkeyakin dengan pemahamannya masing-masing. Yang penting tugas kita adalah menghidupkan malam Ramadan dengan sholat sunnah atau sholat tarawih tadi. Gitu. Jadi kita jangan terjebak kepada perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Kemudian apalagi sampai pada posisi saling menyalahkan. Betul. Menganggap benar yang sana anggap salah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi motivasi dalam beribadah mengerjakan sholat tarawih itu yang penting. Betul. Sebagai upaya dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Makanya ada istilah qiyamul lail. Itu salah satunya sholat tarawih itu saja. Kemudian gini Ustaz, dari kisah tadi yang Ustaz sampaikan bahwa mengenai hukum sholat tarawih, ini kan hukumnya tidak jatuh pada sampai wajib. Artinya kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih, jangan pula dia dibully, kemudian dianggap seperti orang yang melanggar aturan Islam, karena memang hukumnya itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi setinggi-tingginya hukumnya itu kira-kira para ulama seperti apa Ustaz tentang sholat tarawih itu? Hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Bahkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat penting. Ya, karena alangkah ruginya kita ketika Ramadan datang, kita sama sekali tidak beribadah, tidak ambil bagian untuk melaksanakan sholat qiyamul tadi. Ya, jadi dengan hukum tadi, ya maka muncul kesadaran kita. Ya, kalau kita sadar dengan datangnya Ramadan, rasanya sayang untuk kita tinggalkan. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri juga, hari ini banyak di kalangan umat Islam yang malamnya dia berdagang. Ya, harus menanggung jawab nafkah. Menanggung nafkah juga. Ada sip malam kerja. Sip malam kerja juga. Tapi baik sangka kita bahwa mereka sebenarnya mereka juga merasa rindu dengan sholat tarawih itu. Tapi karena ada kewajiban. Tapi hakul yakin juga bisa jadi setelah itu ketika mereka pulang mungkin mereka ada sholat malamnya. Jadi tetap kita berbaik sangka dengan orang-orang yang hari ini mereka sibuk mencari nafkah, ya. Tapi itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika dia meninggalkan sholat tarawih dengan terpaksa karena harus bekerja untuk mencari nafkah, nafkah itu juga bagian dari ibadah, bernilai pahala, kan itu. Kemudian, Sobat Ongkolam, ya tadi sudah dijelaskan mengenai sholat tarawih, makna sholat tarawih dan hukumnya. Dan sholat tarawih itu memang menjadi pasangannya ibadah puasa Ramadan. Makanya ada hadis man soma, hampir sama dia. Bedanya puasa itu hukumnya wajib, tapi kalau sholat tarawih hukumnya sunnah. Jadi kalau Sobat Wongkolam ya habis berbuka puasa ya memang tidak ada aktivitas lain, tidak ada aktivitas yang penting ya. Cuman sekedar nonton TV, nonton drakor, drama Korea, atau main HP, yang ya alangkah lebih baiknya ya Sobat Ongkolam hadir ke masjid untuk ikut sholat tarawih supaya mendapatkan keutamaan itu ya Ustaz ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari keutamaan sholat tarawih. Karena garansinya apa tadi Ustaz? Orang yang sholat tarawih itu akan mendapat ampunan. Sama itu Ustaz ya, dengan orang menjalankan ibadah puasa. Gimana itu Ustaz? Jadi memang keutamaan sholat tarawih itu banyak. Ya, pertama memang Allah akan ampunkan dosa kita. Ya. Kedua, ternyata kita termasuk orang yang ikut memakmurkan masjid. Oh, keutamaannya itu selain diampunkan dosanya, ikut juga dalam memakmurkan masjid. Waduh, luar biasa. Orang yang memakmurkan masjid itu orang beriman. Orang beriman. Nah, jadi itu kita dapat bagian daripada itu. Yang ketiga, hakul yakin bahwa ketika kita sholat berjamaah, sholat tarawih di masjid,
maka Allah akan luaskan rezeki kita. Rezeki kita. Kenapa? Di situ ada silaturahim. Ya, Nabi sudah menjanjikan ketika kita menjalin silaturahim, maka Allah akan luaskan rezeki kita. Ya, kemudian dengan kita sholat tarawih, ya badan kita sehat. Sehat, ya. Ya. Situ sama dengan gerakan olahraga. Iya. Ustaz, ya? Maka ada seseorang ahli kesehatan ketika meneliti tentang sholat tarawih, bahkan beliau ini saya lupa namanya, tapi beliau ini bukan muslim. Beliau meneliti orang Islam itu luar biasa, di siang hari mereka berpuasa, kemudian mereka makan malam dengan nasi yang penuh dengan lauk pauknya, dan ternyata itu bisa dibakar dengan gerakan sholat tarawih. Berapa kali gerakan, berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan itu berulang-ulang, dan itu membakar kalori. Maka dipastikan orang yang melaksanakan sholat tarawih, insya Allah sehat. Luar biasa. Ya, gitu. Itu sobat Ongkolam, ya. Di siang hari kita berpuasa, itu juga membuang toksin, membuang racun-racun dalam tubuh kita, lemak, kolesterol, kemudian gula darah. Itu melalui puasa toksin kita dinetralisir. Apalagi seusia kita ini sudah banyak tabungan sudah. Saya juga sudah banyak tabungan kolesterol, tabungan gula darah. Jadi tabungan kita sudah banyak, tapi tabungannya bukan tabungan di rekening bank, tabungan yang bisa membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Melalui puasa itu bisa kita netralisir. Kemudian berbuka puasa kita banyak makan lemak, berminyak. Untuk menetralisir itu kita sholat tarawih. Gerakan sholat tarawih itu bagian dari olahraga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sobat Ongkolam jangan sampai terlewatkan itu sholat tarawih. Ya, yang juru kamera ini juga jangan sampai nanti tinggal sholat tarawihnya, karena itu bagian dari olahraga yang menyehatkan tubuh kita. Jadi kira-kira menghilangkan rasa malas itu tipsnya gimana Ustaz? Supaya tetap semangat, termotivasi. Memang kalau udah kata malas ini apa jawabannya? Jawabannya malas ini. Dan jangan dipancing malas. Kalau dipancing sekali aja kita malas, itu akan malas berikutnya. Memang ibadah ini ya dari diri kita harus kita paksakan ya, dari diri kita latih. Ya, sampai nanti kita mendapatkan satu nikmat. Ya, kalau sudah nikmat, kita akan rindu. Sama halnya kalau kita makan, makan itu kalau udah nikmat tambah nggak? Tambah. Ya, bahkan kalau kita makan di rumah makan Padang, rumah makan Padangnya makannya enak, nikmat, kita akan balik ke situ lagi. Makanya diajak, rumah makan yang enak di sana itu. Yuk kita ke sana aja, kita mau makan. Gitu. Maka ketika kita ibadah itu sampai muncul rasa nikmat. Kalau sudah nikmat, halawatul ta'ah, halawatul ibadah. Manisnya iman, manisnya ibadah itu bisa kita rasakan. Kalau sudah rasa manis, rasanya tak enak kita tinggalkan. Pas di lidah gitu loh bahasanya. Begitulah. Ya kita kiaskan, ya dengan begitu insya Allah kita akan semangat untuk beribadah. Menjaga motivasi atau semangat itu paling penting ya. Rasa malas itu jangan ditoleransi. Kalau ditolerir rasa malas itu, maka dia akan mendarah daging dengan diri kita, apapun kita malas ya. Urusan dunia juga kalau kita malas, kita tolerir rasa malas itu, maka dia juga akan merusak produktivitas dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini terakhir Ustaz, ini yang perlu saya juga mau tanyakan Ustaz, berkaitan dengan lebih afdol mana sholat tarawih itu, mau yang cepat atau yang lambat Ustaz? Karena kita lihat ada video beredar Ustaz, sholat 23 rakaat dia 10 menit selesai. Gimana itu Ustaz? Sholat tarawih itu ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa maknanya adalah istirahat. Ya, jadi ya apa yang harus kita kejar, ya kan? Kalaupun terlalu cepat, hilang nilai sholatnya, tidak ada tumaninahnya. Ya, bahkan Nabi pernah menegur ketika seorang badui sholat ya dengan begitu cepatnya tanpa ada tumaninah, itu Nabi menegur. Ya, tapi ya dengan kondisi seperti ini juga terlalu panjang juga ya. Dilihat kasihan juga jemaahnya, dilihat jamaahnya yang di belakang. Maka Nabi mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik urusan adalah pertengahan. Jadi ya pertengahan saja, sehingga yang salat pun enak, nikmat, ikhlas. Jadi ya enak untuk melakukan ibadat tarawihnya.
terlalu lama pun ya lalu jamaah sekarang Iya. ya semakin lama besok nggak akan datang lagi dia. Makin nggak khusyuk dia Nggak sholat, khusyuk. makin lama. Jadi ya apa ya sedang-sedang saja lah. Sedang-sedang saja. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Itu. Sehingga kita juga harus memikirkan bagaimana jamaah itu punya kesibukan yang akan datang. Jadi itu juga kita pikirkan. Beda dengan kalau kita memang tidak ada kegiatan lain. Kita ingin fokus untuk ibadah. Contoh kalau kita di Mekah, di Madinah, itu memang panjang-panjang. Karena memang tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Memang mereka sudah terbiasa itu saja. Gitu. Jadi Sobat Ongkolam, mengenai sholat tarawih yang paling pas itu ya memang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ini tinggal bagaimana imam sebagai supirnya, drivernya dalam pelaksanaan sholat tarawih. Ya ada orang tua yang pinggangnya gampang sakit, yang ada asam uratnya segala macam. Ya bagaimana bisa ya di pertengahan itu yang paling bagus ya. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu kembali dalam tayangan yang sama besok. Buat Sobat Ongkolam, terima kasih ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Besok kita ketemu kembali dalam program tayangan spesial Ramadan bersama Ubang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Pas 15 menit kan ya lah? Kayaknya bisa diorder gini, Pak. Semua kamera